Patrick Kluivert pulang kampung, setelah kembali siap-siap pemain lokal unjuk kebolehan. Dengan kebijakan baru 6 pemain terancam ditinggal Kluivert. Patrick Kluivert akan memulai bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia pada Februari 2025 mendatang. Hal pertama yang akan dilakukan adalah memantau penampilan sejumlah pemain timnas Indonesia. Untuk itu, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir sudah menyiapkan tiket laga Dewa United versus Persija Jakarta di pertandingan lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025 yang digelar awal Februari mendatang. Dalam laga tersebut, setidaknya ada 5 pemain timnas Indonesia yang akan saling berjumpa. Mulai bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia, Kluivert telah menjalani beberapa agenda usai resmi diperkenalkan ke publik pada Minggu, 12 Januari 2025, kemarin. Arsitek asal Belanda itu telah meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, bertemu Menpora RI, makan malam bersama pemain timnas Indonesia, serta melihat latihan timnas Indonesia U20. Pelatih berusia 48 tahun itu dikabarkan akan pulang lebih dulu ke Belanda pada esok hari, Selasa, 14 Januari 2025. Kemudian, Kluivert akan kembali ke tanah air pada bulan Februari untuk memantau pemain timnas Indonesia yang beraksi di Liga 1 2024-2025. Mereka akan kembali lagi di awal Februari untuk pantau pemain timnas yang tampil di klub, kata Erick kepada wartawan termasuk Okezone, Senin, 13 Januari 2025. Erick menyampaikan kalau Kluivert akan memantau laga Dewa United versus Persija Jakarta di Stadion Pakansari, 8 Februari 2025. Sebab ada 5 pemain timnas Indonesia yang berada di 2 klub tersebut. 5 pemain timnas Indonesia yang bakal dipantau Kluivert, diketahui 5 pemain timnas Indonesia itu adalah Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Muhammad Ferrari, dan Rizky Ridho. Selain itu juga, Kluivert akan memantau potensi pemain lainnya. Kalau tidak salah 8 Februari ada Dewa United versus Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada di situ, ujarnya. 3 pemain Persija, 2 pemain Dewa, ini dipantau langsung sekalian lihat infrastruktur dan pemain potensial lainnya, terang Erick. Sebagai informasi, Kluivert diikat kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak 2 tahun. Ex-pelatih Curaçao itu akan dibantu dengan Alex Pastor dan Denny Lanzaat yang telah dikonfirmasi sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert mengusung kebijakan baru di timnas Indonesia. Sang pelatih bakal menimbang untuk memarkir pemain yang jarang mendapat menit bermain bersama klub masing-masing. Jika Kluivert benar-benar menerapkan hal tersebut, beberapa pemain andalan timnas Indonesia terancam. Sebab, mereka belum benar-benar dapat menit bermain secara reguler di klubnya. Siapa saja pemain itu? Pertama, Sandy Walsh. Menit bermain yang didapat Sandy Walsh di KV Mechelen menurun pada musim 2024-2025 ini. Sejauh ini, dia baru terlibat pada 6 dari 21 laga yang sudah dimainkan KV Mechelen di Pro Liga Belgia. Faktor ini bisa berdampak pada posisi dan peran Sandy Walsh di timnas Indonesia. Sebab, dia harus bersaing dengan Kevin Dix, Maes Hilgers, dan Eliano Reijgers yang juga bisa bermain sebagai seorang bek kanan kedua, Nathan Choi. Media-media di Wales memasukkan nama Nathan Choyaon dalam daftar pemain yang harus dilepas. Sebab, kontribusinya untuk Swansea City dinilai sangat minim. Dia kesulitan dapat menit bermain bersama Swansea City. Jika melanjutkan karir di Nathan Choyaon bersama timnas Indonesia mungkin berada dalam situasi sulit. Sebab, dengan menit bermain bersama klub yang minim, dia masih harus bersaing dengan Kelvin Verdong dan Ivar Jenner di posisinya. Ketiga, Marcelino Ferdinand. Kluivert menyebut Marcelino sebagai pemain yang dia sukai pada sesi jumpa pers saat dikenalkan sebagai pelatih baru. Dia pemain yang bagus. Tapi bukan hanya dia saja, ujar Kluivert. Masalahnya, Marcelino jarang mendapatkan menit bermain di Oxford United. Sejauh ini, ex-pemain Persebaya Surabaya itu baru sekali bermain untuk Oxford United yakni pada ajang Piala FA. Marcelino perlu usaha ekstra untuk masuk dalam skuad. Keempat, Pratama Arhan. Ia kesulitan mendapatkan menit bermain di Tokyo Verdy maupun di Suwon FC. Namun, karena keperluan taktik, Shin Tae-yong selalu memanggil Pratama Arhan ke timnas Indonesia. Pada era Kluivert, Pratama Arhan tidak bisa terus berada dalam situasi itu. Dia harus dapat menit bermain secara reguler agar dipilih Kluivert.
Arhan sudah menjalani debut bersama Bangkok United dan harus terus berkembang. Selanjutnya, pergantian pelatih bisa jadi babak baru dalam karir Elkan Bagot di Timnas Indonesia. Namun, ada masalah pelik yang harus dihadapi Bagot untuk masuk dalam proyek pria asal Belanda itu. Bagot telah melewatkan banyak laga pada musim 2024-2025 ini. Dia mengalami nasib buruk karena terus-menerus mengalami cedera. Jika tidak segera pulih dan dapat kesempatan bermain, Bagot mungkin akan sulit masuk Timnas Indonesia. Terakhir, karir Hubner kini berada pada fase yang penting. Dia sudah berusia 21 tahun dan harusnya mulai menatap persaingan pada level senior. Namun, dia masih jadi bagian dari Wolves U21 dan jarang dapat menit bermain. Pada musim 2024-2025, Hubner baru 2 kali bermain untuk Wolves U21. Minimnya menit bermain Hubner bukan hanya karena kalah bersaing, akan tetapi beberapa cedera yang sempat dialaminya.